Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang integral. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang integral. Apa sih integral itu? Nah, pengertian integral. Integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua hal yang dilakukan dalam integral sehingga dikategorikan menjadi dua jenis integral. Pertama, integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan disebut sebagai integral tak tentu. Yang kedua, integral sebagai limit dari jumlah suatu luas daerah tertentu disebut integral tertentu. Integral adalah konsep penjumlahan secara keseimbangan dalam matematika yang digunakan untuk menghitung luas daerah, volume, dan jumlah sumber daya yang berbeda dari satu area atau waktu tertentu. Nah, selanjutnya integral dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama integral tak tentu dan integral tentu. Nah, satu, integral tak tentu. Integral tak tentu adalah kebalikan dari operasi keturunan dan limit dari jumlah atau luas area tertentu. Nilai ini tidak memiliki batas dan hanya dapat diberikan dengan konstanta C. Nah, yang kedua, integral tentu. Integral tentu adalah integral yang memiliki nilai awal dan akhir, serta batas yang jelas. Rumus integral tentu dapat dibuat dengan perhitungan luas daerah yang tidak beraturan dan volume benda putar. Integral memiliki banyak penerapan dalam bidang matematika, termasuk kalkulus, fisika, dan statistik. Pemahaman integral penting untuk memahami konsep interval dari operasi turunan dan limit, serta untuk menghitung luas daerah dan volume sumber daya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sifat-sifat umum dari integral. Yang pertama, sifat adiktif. Integral dari penjumlahan dua fungsi sama dengan penjumlahan integral dari masing-masing fungsi tersebut. Yang kedua, yaitu sifat konstan. Artinya, integral dari suatu fungsi dikalikan dengan konstanta sama dengan konstanta tersebut dikalikan dengan integral dari fungsi tersebut. Yang ketiga, sifat linear. Artinya, integral dari jumlah atau selisih dua fungsi sama dengan jumlah atau selisih integral masing-masing fungsi. Yang keempat, yaitu sifat distributif. Artinya, integral dari suatu fungsi dikalikan dengan fungsi lain sama dengan hasil integral dari produk kedua fungsi tersebut. Yang kelima, yaitu sifat translasi. Artinya, integral dari fungsi yang telah digeser sejauh C unit pada sumbu X sama dengan integral dari fungsi asli. Yang keenam, yaitu sifat inverse. Artinya, integral dari fungsi inverse suatu fungsi sama dengan X. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu sifat periodi. Jika fx adalah fungsi periodik dengan periode dalam kurung T, maka integral dari fx pada interval satu periode adalah konstanta dikali periode. Selanjutnya, mengenai sifat-sifat integral pada integral tentu dan tak tentu bisa dilihat pada gambar di atas berikut. Saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus dasar integral. Ini ada 7 rumus dasar integral. Yang pertama itu adalah integral dx sama dengan x plus c. Kedua adalah integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. Selanjutnya itu ada 4 jenis rumus-rumus integral. Itu ada pertama integral tak tentu. Integral ini tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Lalu tidak memiliki daerah asal dan tidak memiliki daerah hasil. Ini adalah rumus secara sederhananya dan ini secara kompleksnya. Selanjutnya itu
ada integral tentu. Integral ini memiliki batas atas dan bawah. Dalam aplikasinya, integral tentu itu banyak digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva dengan batas tertentu untuk menghitung volume benda jika diputar. Dan ini adalah rumus dari integral tentu. Selanjutnya itu ada integral substitusi. Jadi integral substitusi itu bertujuan untuk menyelesaikan dengan mensubstitusi persamaan dalam bentuk yang lebih sederhana. Ini adalah rumus dari integral substitusi. Dan ini ada contoh pertamanya. Selanjutnya itu ada contoh lainnya, itu seperti ini. Oke, selanjutnya itu tentang integral parsial. Pada integral terakhir ini, untuk mencarinya itu bertujuan untuk mencari suatu fungsi yang tidak dapat dicari integralnya jika menggunakan cara substitusi seperti pada huruf A di atas. Jika U sama dengan fx dan V sama dengan gx, maka berlaku rumus ini. Jika rumus yang bersesuaian dengan integral tertentu, itu dengan batas bawah A dan batas bawah B itu adalah pada menggunakan rumus ini. Baik, sekian dari penjelasan materi rumus tentang integral ini. Selanjutnya, Setelah mengetahui pengertian dari integral, sifat-sifat integral, rumus dari integral, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal dari integral. Berikut videonya. Contoh soal dari integral tentu. Contoh soal dari integral tak tentu. Contoh soal dari integral trigonometri. Contoh soal dari integral substitusi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.